Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Wildan dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan NIM 33321-862. Di sini saya akan mengerjakan Take Home Test UTS mata kuliah Etika Profesi pada tahun 2022. Saya akan menjelaskan tentang opini saya dan menjawab beberapa pertanyaan dari video ini. Dan saya akan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang mana video tersebut menjelaskan tentang disrupsi digital, apa saja pengaruh etika profesi di masa depan, dan berikut adalah penjelasan video dari saya. Video ini menjelaskan bahwa disrupsi digital itu adalah keadaan atau perubahan secara fundamental sistem terhadap teknologi digital. Jadi, beberapa sistem dalam kehidupan masyarakat itu berubah ke arah teknologi digital, baik perubahan di Indonesia maupun secara global. Pada masa depan yang akan datang, disrupsi digital ini akan semakin berkembang ke segala bidang, yang dimana beberapa bidang diantaranya akan terkena dampak dari disrupsi digital. Contohnya industri Google dan Facebook, yang dimana dua perusahaan tersebut adalah perusahaan yang besar dan tidak menutup kemungkinan untuk mengalami disrupsi digital. Kemudian dari media cetak, contohnya seperti channel televisi, diantaranya adalah RCTI, TVRI, dan Kompas. Semacam itu juga dapat mengalami disrupsi digital, yang digantikan oleh teknologi digital, media yang lebih maju. Contohnya seperti YouTube dan sebagainya. Kemudian retail shop, atau artinya pusat-pusat pembelanjaan yang sedang eksis seperti saat ini ialah departemen store dan kaki lima yang mungkin tidak dapat ditemui di masa depan nanti dikarenakan dengan adanya disrupsi digital yang tidak mampu menutup kemungkinan juga mengalami pengikisan. Jadi nanti retail shop ini akan digantikan dengan jual beli online. Contohnya yang sekarang sudah ada seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Sehingga efek digital ini dapat mengubah proses jual beli di departemen store yang sekarang ada. Kemudian finansial teknologi. Tidak hanya di bidang-bidang tadi, tentu saja seperti keuangan atau perbankan, itu juga akan mengalami dampak dari disrupsi digital. Ini artinya proses keuangan kita dapat dilakukan secara mobile, melalui teknologi digital yang nanti akan ada. Dan bahkan di masa sekarang pun sudah ada. Jadi nanti mungkin ada pengurangan cabang kantor bank seperti itu, sehingga jumlah karyawan juga akan berkurang. Kemudian dari telekomunikasi di sini adalah hal yang paling mudah diakses oleh setiap masyarakat, sehingga cara komunikasi sekarang yang sedang eksis akan terkalahkan oleh teknologi yang akan datang seperti 5G dan akan lebih mempermudahkan kita untuk memanfaatkan telekomunikasi dan komunikasi. Selanjutnya yang terakhir adalah edukasi. Jadi di bidang edukasi atau pendidikan tidak menutup kemungkinan juga akan terkena dampak dari disrupsi digital. Contohnya pembelajaran secara daring, di mana sistem ini tidak mengharuskan siswa atau mahasiswa tatap muka secara langsung, sehingga bisa mengurangi tempat kelas, jadi bisa dilakukan secara online, atau dapat digantikan menggunakan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran. Nah, disrupsi digital ini ada dampak positif dan negatifnya. Tadi negatifnya beberapa tadi saya sudah sampaikan, atau sebutkan dan jelaskan. Sebelumnya misalkan pengganti sistem tersebut menjadi sistem digital. Bahkan juga adanya pengurangan jumlah karyawan atau pengurangan jumlah cabang kantor dari perusahaan. Sehingga faktor ekonomi untuk masyarakat ini juga akan semakin berkurang dan pekerjaan masyarakat juga akan berkurang. Kemudian dari perubahan sistem digital ini, antara teknologi yang lebih maju harus diimbangi dengan kemampuan dan sumber daya manusia yang mampu juga. Sedangkan sisi positifnya yaitu manusia dipermudahkan dalam mengakses bidang-bidang tersebut. Misalkan seperti retail shop yang akan digantikan oleh teknologi digital yang lebih maju. Misalkan belanja disalurkan di mana saja dan kapan saja, hanya melalui media seperti handphone dan sebagainya. Dan hal ini juga bisa mempermudahkan. Namun sisi negatifnya juga, retail shop jadi berkurang sehingga jumlah karyawan berkurang. Kemudian disrupsi digital ini memiliki dampak more for less. Jadi ada keuntungan yang lebih bagus dibandingkan yang sudah ada, bahkan bisa mencapai 10 kali lipat atau bahkan bisa berkali-kali lipat dari yang sudah ada keuntungannya akibat disrupsi digital. Mungkin lebih efisiensi dan lebih murah berkali-kali lipat dibandingkan yang sudah ada, sehingga menyebabkan more for zero. Jadi more for less mengakibatkan more for zero. Hal ini yang harus kita waspadai, sehingga untuk menghadapi distribusi digital ini perlu adanya perubahan engaging atau game changing, yang artinya melibatkan atau mengubah pemain secara cepat oleh manusia. Kemudian apa yang harus saya siapkan dan apa yang harus Anda lakukan sebagai calon tenaga kerja masa depan?
Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di masa depan itu kemungkinannya semua bidang pekerjaan akan digantikan oleh teknologi digital. Jadi, nanti mungkin ada pengurangan karyawan atau jumlah kantor cabang. Dan itu harus diimbangi juga dengan persiapan yang matang dari masyarakat itu sendiri ataupun dari diri kita sendiri. Di antaranya yang harus kita persiapan yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau kompetensi dari diri kita sendiri dengan memperkembangkan teknologi digital yang harus diimbangi dengan meningkatkan SDM juga. Dan kompetensi kita seperti itu kemudian. Dan yang kedua yaitu melakukan inovasi dengan adanya memperkembangkan teknologi dan kreativitas yang kita punya. Artinya, ketika teknologi digital itu semakin meningkat, kita juga harus memiliki inovasi-inovasi dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, mengadopsi teknologi digital, karena teknologi digital itu akan semakin meningkat. Tidak ada salahnya kita adopsi teknologi tersebut untuk kebutuhan kita sebagai masyarakat. Jadi menyesuaikan teknologi tersebut untuk menggunakan penggunaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada salahnya untuk kita mengadopsi teknologi tersebut ke dalam setiap urusan kita. Pertanyaan selanjutnya, siapkah kita menghadapi perubahan? Inilah yang paling penting. Jadi masyarakat diharapkan siap menghadapi perubahan. Siap itu dilakukan dengan bagaimana? Siap itu dilakukan dengan yang tadi seperti saya jelaskan, seperti kompetensi yang mumpuni, sumber daya manusia yang mampu, ini juga memiliki inovasi dan kreativitas yang mampu bersaing. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan etika profesi di era disrupsi digital di masa depan? Nanti sebenarnya etika profesi berlaku mutlak atau berlaku bagaimanapun kondisi dalam sistem keprofesian. Etika profesi itu berlaku mutlak, jadi tetap berlaku. Di mana di era disrupsi digital sebagai calon tenaga kerja di masa depan itu terdapat beberapa poin yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah seperti tanggung jawab, kejujuran, dan sebagainya. Kemudian profesionalisme kerja tetap dijunjung tinggi walaupun adanya disrupsi digital. Kemudian tetap pada hak dan kewajiban kita sebagai insinyur atau tenaga kerja di masa depan. Hak dan kewajiban kita tetap dijalankan. Artinya kewajiban seperti itu tetap kita jalankan. Kemudian dikombinasikan hak dan kewajiban tersebut dengan disrupsi digital yang terjadi pada sektor pekerjaan kita. Yang terakhir yaitu mengikuti perubahan dan mampu berkembang serta dapat bersaing di era disrupsi digital. Jadi kita ikut perubahan itu seperti apa, kemudian kita sesuaikan diri kita sendiri. Kita bersaing dengan berkembang disrupsi digital tersebut. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.